Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, aroma kopi fresh yang diseduh berpadu dengan wangi nasi goreng sederhana yang baru saja matang. Diana tersenyum puas di dapur kecilnya yang rapi. Sinar matahari pagi menelusup dari jendela, menerpa pot-pot tanaman herbal yang ia rawat dengan telaten di ambang jendela. Baginya, kebahagiaan adalah hal-hal kecil seperti ini. Suara langkah kaki yang mendekat membuatnya menoleh. Bayu, suaminya, muncul dengan senyum hangat, rambutnya masih sedikit basah sehabis mandi. Ia memeluk Diana dari belakang, meletakkan dagunya di bahu sang istri. Wangi sekali, sayang. Nasi goreng spesial buatan chef Diana memang tidak ada duanya, bisik Bayu lembut. Diana tertawa kecil, mematikan kompor dan memindahkan nasi goreng ke dua piring yang telah disiapkan. Hanya nasi goreng biasa, Mas. Jangan berlebihan. Apapun yang kamu masak selalu jadi luar biasa, balas Bayu, tidak melepaskan pelukannya. Mereka berdiri dalam diam sejenak, menikmati kehangatan dan ketenangan yang selalu menyelimuti rumah kecil mereka. Rumah itu tidak besar, hanya sebuah hunian mungil di pinggiran kota yang mereka cicil bersama. Tidak ada perabotan mewah atau hiasan mahal. Dindingnya dihiasi oleh foto-foto perjalanan mereka berdua, dan beberapa lukisan cat air hasil karya Diana sendiri. Bagi mereka, rumah adalah tempat berlindung, tempat di mana mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa perlu berpura-pura. Tempat di mana status dan materi tidak pernah menjadi tolok ukur. Mereka sarapan di meja makan kayu sederhana, saling berbagi cerita tentang rencana hari itu. Bayu bekerja sebagai arsitek di sebuah firma konsultan yang tidak terlalu besar, sementara Diana memberitahu semua orang bahwa ia bekerja dari rumah sebagai penerjemah lepas. Itu adalah cerita sampul yang mereka sepakati bersama. Sebuah kebohongan kecil demi sebuah kedamaian. Kenyataan bahwa Diana adalah pemilik sekaligus CEO dari Wijaya Corp, sebuah perusahaan rintisan teknologi yang baru saja ia akuisisi dan kembangkan hingga meroket, adalah rahasia yang mereka simpan rapat-rapat, terutama dari keluarga besar Bayu. Keputusan itu datang dari Diana sendiri. Ia lelah dengan dunia korporat yang penuh intrik dan pamer kekuasaan. Bersama Bayu, ia ingin membangun kehidupan yang normal, yang dinilai dari ketulusan, bukan dari saldo rekening. Bayu, dengan cinta dan pengertiannya yang besar, mendukung penuh keputusan istrinya. Ia tidak pernah silau dengan kekayaan Diana. Ia jatuh cinta pada Diana yang sederhana, cerdas, dan berhati hangat, jauh sebelum Wijaya Corp ada dalam genggaman istrinya. Di tengah tawa mereka, ponsel Diana yang tergeletak di meja bergetar nyaring. Nama, Laras, tertera di layar. Seketika, senyum di wajah Diana sedikit memudar. Laras adalah istri dari adik Bayu, yang berarti ia adalah adik iparnya. Hubungan mereka tidak pernah bisa dikatakan hangat. Diana selalu merasa Laras menatapnya dengan pandangan merendahkan, seolah menilai setiap helai pakaian yang ia kenakan dan setiap kata yang ia ucapkan. Dengan sedikit helaan napas, Diana menggeser ikon hijau di layarnya. Halo, Laras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Diana. Terdengar suara Laras dari seberang, nadanya dibuat semanis mungkin, tetapi Diana bisa menangkap getar keangkuhan di baliknya. Apa kabar, Mbak? Sibuk ya jadi penerjemah di rumah? Pertanyaan itu terdengar seperti basa-basi, namun Diana tahu itu adalah sindiran halus. Ia memilih untuk tidak terpancing. Alhamdulillah baik. Ras, kamu sendiri bagaimana? Baik dong, Mbak. Super baik. Malah, ini aku telepon mau kasih kabar gembira. Aku sama Mas Dani akhirnya pindah ke rumah baru kami. Alhamdulillah, rezeki Mas Dani lancar jaya di perusahaan barunya. Perusahaannya besar loh, Mbak. Kantornya di gedung pencakar langit, keren banget. Makanya, kami mau adakan syukuran kecil-kecilan akhir pekan ini. Mbak Diana sama Mas Bayu harus datang ya. Rentetan kalimat itu meluncur tanpa jeda. Setiap katanya seolah sengaja ditekan untuk memamerkan kesuksesan suami barunya, Dani. Diana terdiam sejenak. Ia melirik Bayu, yang kini menatapnya dengan cemas, bisa menebak arah pembicaraan ini. Wah, selamat ya, Laras, untuk rumah barunya. Insya Allah kami datang kalau tidak ada halangan. Jangan kalau, Mbak, harus datang. Tukas Laras cepat. Ini kan acara keluarga besar. Sekalian mau kenalin Mas Dani secara resmi ke semua keluarga. Kasihan kan Mas Bayu, kakaknya sendiri, tapi belum kenal sama suami adiknya. Pokoknya kalian wajib datang. Acaranya di Kompleks Permata Residence, nanti aku kirim lokasinya. Dandan yang cantik ya, Mbak.
Soalnya tamunya orang-orang penting semua, teman-teman kantor Mas Dani juga pada datang. Tambahnya, lagi-lagi dengan penekanan yang membuat telinga Diana terasa panas. Pesan tersiratnya jelas, jangan membuatku malu dengan penampilanmu yang biasa saja. Iya, Laras. Terima kasih undangannya. Nanti aku sampaikan ke Mas Bayu. Jawab Diana, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Oke, kalau begitu. Aku tunggu ya, Mbak. Jangan sampai tidak datang, loh. Nanti aku cariin lo. Tutup Laras dengan tawa kecil yang terdengar dipaksakan, lalu panggilan pun berakhir. Diana meletakkan ponselnya kembali ke meja. Nafsu makannya mendadak hilang. Bayu menggeser kursinya, meraih tangan Diana dan menggenggamnya erat. Jangan dimasukkan ke hati, sayang. Kamu tahu sendiri kan bagaimana Laras. Diana menghela napas panjang. Aku tahu, Mas. Tapi aku lelah. Setiap kali bertemu, dia selalu seolah-olah sedang berkompetisi denganku. Apa yang harus dikompetisikan? Kita hidup di dunia yang berbeda. Aku tidak pernah mengusik kehidupannya, tapi dia selalu berusaha membuatku merasa kecil. Keluh Diana. Matanya menerawang, mengingat kembali pertemuan keluarga terakhir di mana Laras, dengan lantang membanding-bandingkan tas tangan sederhana milik Diana dengan tas bermerek miliknya yang baru ia beli dari luar negeri. Dia hanya tidak aman dengan dirinya sendiri, ujar Bayu bijak. Dia butuh pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Dia mengukur kebahagiaan dari materi. Kita tidak seperti itu. Kita datang saja, tunjukkan senyum terbaik kita, temui keluarga yang lain, lalu kita pulang. Anggap saja angin lalu. Kita lakukan ini demi ibu dan bapak, agar mereka senang melihat anak-anaknya berkumpul. Diana menatap wajah suaminya yang teduh. Argumen Bayu selalu berhasil menenangkannya. Kebijaksanaan dan kesabaran suaminya adalah benteng yang selalu melindunginya. Ia akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, Mas. Kita akan datang. Malam harinya, di sebuah rumah megah di kompleks Permata Residence, Laras sedang bersandar manja di lengan Dani, suaminya. Mereka berada di ruang keluarga yang luas dengan interior mewah. Laras baru saja selesai menelepon beberapa kerabat untuk mengundang mereka ke acara syukuran. Sudah aku telepon semua, termasuk si Mbak Diana, kata Laras sambil memainkan kancing ke meja Dani. Dani, yang sedang fokus pada laptopnya, hanya bergumam. Baguslah. Kak Bayu jadi bisa datang. Laras mendengus. Bukan Mas Bayu yang jadi masalah, tapi istrinya itu. Aku tidak habis pikir. Apa yang Mas Bayu lihat dari perempuan seperti itu? Sederhana sekali penampilannya, bicaranya juga seadanya. Seperti tidak punya ambisi. Coba bandingkan denganku. Aku selalu mendukung karirmu, mendorongmu untuk jadi yang terbaik, memastikan penampilan kita selalu sempurna di mata orang lain. Sedangkan dia, aku yakin dia hanya jadi beban untuk Mas Bayu. Dani akhirnya menutup laptopnya dan menatap istrinya. Sayang, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Mbak Diana itu istri kakaknya Mas. Kita harus menghormatinya. Laras tertawa sinis, tawa yang sama sekali berbeda dengan nada manis yang ia gunakan di telepon tadi. Menghormati? Untuk apa? Dia tidak punya apa-apa yang bisa dihormati. Lihat saja nanti di acara kita. Aku akan membuat semua orang melihat betapa jauhnya perbedaan antara kita. Aku akan membuat kakak iparmu yang kampungan itu sadar di mana posisinya. Akan aku jadikan dia pusat perhatian, tapi sebagai bahan tertawaan. Biar semua orang tahu, menantu kebanggaan di keluarga ini adalah aku, bukan dia. Wajah Laras bersinar dengan kepuasan yang kejam saat membayangkan rencananya. Dani hanya bisa menghela napas. Tidak sepenuhnya setuju dengan sikap istrinya, tetapi ia terlalu lelah untuk berdebat. Ia hanya berharap acara akhir pekan nanti berjalan lancar, tanpa menyadari bahwa badai besar justru akan datang dari arah yang paling tidak ia duga. Hari Sabtu yang dinanti-nanti oleh Laras akhirnya tiba. Sejak pagi, rumah barunya sudah ramai oleh lalu lalang penyelenggara acara dan beberapa anggota keluarga dekat yang datang membantu. Laras, dalam balutan gaun mahal berwarna merah marun, berjalan ke sana kemari seperti seorang ratu, memberikan perintah dengan dagu terangkat. Setiap sudut rumahnya harus terlihat sempurna. Bunga impor segar menghiasi meja, makanan dan minuman mahal berjejer rapi, dan alunan musik klasik lembut mengalun dari pengeras suara tersembunyi. Semua ini adalah panggung yang telah ia siapkan untuk menunjukkan status sosial barunya. Sementara itu, di rumah kecil mereka, Diana berdiri di depan cermin, mematut dirinya dalam balutan gaun terusan sederhana berwarna biru navy. Gaun itu tidak memiliki merek terkenal, tetapi bahannya berkualitas baik dan potongannya pas di tubuhnya, memberikan kesan elegan tanpa perlu berlebihan.
Ia memadukannya dengan sepatu hak rendah dan tas tangan kecil berwarna senada. Rambutnya ia biarkan tergerai alami, dan riasannya pun sangat tipis, hanya untuk memberi rona segar di wajahnya. Bayu masuk ke kamar dan tersenyum melihat istrinya. "Kamu cantik sekali," pujinya tulus. Ia menghampiri Diana dan merapikan sedikit rambut yang jatuh di bahu istrinya. "Sudah siap menghadapi arena?" guraunya, mencoba mencairkan ketegangan yang ia tahu dirasakan Diana. Diana tersenyum tipis. "Aku siap. Selama ada kamu di sampingku." Mereka berangkat menggunakan mobil sedan biasa milik Bayu. Saat memasuki gerbang kompleks Permata Residence, Diana tidak bisa menahan rasa takjubnya. Rumah-rumah di sana berukuran raksasa, dengan arsitektur modern dan halaman yang luas. Sangat kontras dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Mobil mereka terasa semakin kecil dan sederhana ketika akhirnya berhenti di depan rumah Laras yang paling mencolok di antara yang lain, dengan puluhan mobil mewah sudah terparkir di sekitarnya. Begitu mereka turun dari mobil, seorang pelayan berseragam langsung mengambil alih kunci mobil Bayu untuk memarkirkannya. Diana menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Pesta sudah dimulai. Suara tawa dan obrolan terdengar riuh. Puluhan pasang mata menatap mereka saat mereka memasuki pintu utama. Diana bisa merasakan tatapan-tatapan itu, menilai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Laras, yang sedang bercengkrama dengan beberapa wanita sosialita, melihat kedatangan mereka. Senyumnya melebar, senyum seekor predator yang melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap. Ia sengaja mengabaikan mereka sejenak, menyelesaikan obrolannya dengan tawa yang dibuat-buat, sebelum akhirnya berjalan menghampiri Diana dan Bayu dengan langkah yang diatur sedemikian rupa. "Mas Bayu, Mbak Diana, akhirnya kalian datang juga?" Sapanya dengan suara yang sengaja dikeraskan. Matanya meneliti penampilan Diana dari atas ke bawah, dan seulas senyum meremehkan terbit di bibirnya. "Ya ampun, Mbak Diana. Bajumu sederhana sekali. Tidak apa-apa, yang penting kan niatnya datang." Kalimat itu, yang persis seperti yang ia ucapkan di telepon, kini terasa 10 kali lebih tajam karena diucapkan di depan banyak orang. Beberapa tamu yang mendengarnya saling berpandangan dan tersenyum tipis. Diana hanya tersenyum kaku, sementara Bayu mengeratkan genggamannya di pinggang istrinya, memberinya kekuatan. "Rumahmu bagus sekali, Laras." "Selamat ya," ujar Bayu, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Tentu saja bagus, Mas. Ini kan pilihan Mas Dani. Dia punya selera yang tinggi," jawab Laras bangga. Kemudian, tanpa diduga, ia meraih pergelangan tangan Diana. Cengkeramannya terasa kencang. "Mas Bayu ngobrol saja dulu sama yang lain. Aku pinjam Mbak Diana sebentar." Sebelum Bayu sempat protes, Laras sudah menarik Diana menjauh, membawanya melewati kerumunan tamu yang menatap mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Diana merasa seperti sedang diarak. Ia tidak dibawa ke arah ruang keluarga tempat para wanita berkumpul, juga bukan ke arah taman belakang tempat para pria bersantai. Laras membawanya lurus menuju sebuah pintu di samping ruang makan. "Dapur. Mbak, tamunya banyak sekali, tolong bantu aku siapkan minuman di dapur ya." "Anggap saja rumah sendiri," ucap Laras dengan senyum liciknya. Ia melepaskan cengkeraman tangannya dan mendorong pelan bahu Diana masuk ke dalam dapur yang sibuk. Di sana, beberapa catering sedang menyiapkan makanan, dan tumpukan gelas kotor mulai menggunung di wastafel. Diana berdiri terpaku di ambang pintu. Jantungnya berdebar kencang menahan amarah dan rasa malu. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Laras tidak hanya menyindirnya, tapi secara terang-terangan memperlakukannya seperti seorang pelayan di depan semua orang. Ia menoleh ke belakang, ke ruang tamu, dan melihat beberapa anggota keluarga besar, termasuk bibi dan sepupu-sepupu Bayu, sedang berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Tatapan mereka beragam, ada yang kasihan, ada yang mencemooh, dan ada yang tampak menikmati pertunjukan itu. Bayu terlihat mencarinya, namun ia dihadang oleh beberapa paman yang mengajaknya bicara. Ia terisolasi. Dari ruang tamu, Diana bisa mendengar dengan jelas suara salah seorang sepupu perempuan berkata pada temannya, "Lihat kan? Sudah kuduga. Istri Mas Bayu itu memang tidak salah tempat, bisanya cuma di dapur." Tawa kecil menyusul setelahnya. Hati Diana terasa seperti diremas. Disinilah ia sekarang, berdiri di ambang pintu dapur dengan nampan kosong yang disodorkan oleh salah seorang staf catering yang mengira ia adalah bagian dari mereka. Ia merasa seperti baru saja memasuki sebuah arena gladiator yang megah, dan tanpa ia sadari, Laras telah menempatkannya di tengah-tengah arena itu, sendirian, menjadi tontonan bagi semua penonton yang siap menghakiminya. Pertunjukan penghinaan ini baru saja dimulai. Rasa dingin yang menusuk menjalar di punggung Diana, bukan karena suhu ruangan, melainkan karena puluhan pasang mata yang menatapnya dari ruang tamu. Di ambang pintu dapur,
Ia merasa telanjang. Setiap kekurangannya seolah dipamerkan di bawah lampu sorot yang paling terang. Nampan di tangannya terasa berat, padahal kosong. Keinginannya untuk berbalik, menarik tangan Bayu, dan lari dari rumah itu begitu kuat hingga membuat lututnya sedikit gemetar. Namun, ia teringat janjinya pada Bayu. Ia teringat wajah teduh suaminya yang memintanya untuk bersabar demi keutuhan keluarga. Keluarga. Kata itu terasa pahit di lidahnya saat ini. Apakah ini yang disebut keluarga? Sebuah panggung untuk saling menjatuhkan? Amarah yang panas mulai menjalari hatinya, tetapi ia menekannya dalam-dalam. Ia tidak akan memberi Laras kepuasan dengan melihatnya menangis atau marah. Dengan punggung yang ia tegakkan selurus mungkin, Diana melangkah masuk sepenuhnya ke dalam dapur. Ia meletakkan nampan kosong itu di meja dan menatap sekeliling. Para staf catering menatapnya dengan pandangan campur aduk antara bingung dan kasihan. Mereka jelas mendengar ucapan Laras dan melihat bagaimana Diana diperlakukan. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Diana pada seorang wanita parubaya yang tampaknya menjadi kepala catering. Suaranya ia usahakan terdengar normal, tanpa getar. Wanita itu tampak ragu. Ibu tamunya Nyonya Laras, kan?" Diana tersenyum tipis. "Saya kakak iparnya. Tidak apa-apa, saya hanya ingin membantu sedikit." Sebelum wanita itu sempat menjawab, Laras masuk ke dapur dengan gaya angkuh. "Nah, begitu dong, Mbak. Proaktif," katanya, nadanya mengejek. Ia mengambil sebuah nampan perak yang sudah terisi penuh dengan gelas-gelas kristal berisi sampanye non-alkohol. "Tolong antarkan ini ke teman-temanku yang di dekat piano. Mereka tamu-tamu paling penting. Jangan sampai tumpah, ya. Gelasnya mahal." Laras menunjuk ke sebuah kelompok wanita yang berpenampilan paling glamor di seluruh ruangan. Mereka mengenakan perhiasan berkilauan dan gaun-gaun desainer, sedang tertawa-tawa sambil memamerkan tas tangan mereka. Ini adalah tugas pertama yang sengaja Laras rancang. Ia ingin Diana merasa seperti pelayan sungguhan di hadapan orang-orang yang paling ia kagumi. Diana menatap nampan itu, lalu menatap Laras. Untuk sesaat, ia ingin sekali menumpahkan seluruh isi nampan itu ke gaun merah marun Laras yang menyebalkan. Tapi sekali lagi, wajah Bayu terlintas di benaknya. Dengan tarikan napas panjang, Diana mengangkat nampan itu. Beratnya terasa di pergelangan tangannya, tetapi beban di hatinya jauh lebih berat. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan keluar dari dapur. Seluruh obrolan di ruangan seolah meredup saat ia melintas. Semua mata mengikutinya. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan seperti sengatan lebah di telinganya. "Kasihan sekali ya, Mas Bayu. Istrinya benar-benar seperti pembantu." Laras keterlaluan, tapi ada benarnya juga. Diana memfokuskan pandangannya pada tujuannya, meja di dekat piano. Ia berjalan dengan anggun, tidak membiarkan getar di tangannya terlihat. Ia sampai di kelompok wanita itu dan mulai menyajikan minuman satu persatu dengan senyum sopan yang terasa kaku di bibirnya. "Permisi, Ibu. Minumannya," katanya lembut. Wanita-wanita itu mengambil gelas dari nampannya tanpa mengucapkan terima kasih. Mereka hanya meliriknya sekilas dengan tatapan dingin, seolah ia tidak terlihat. Salah satu dari mereka, yang tampaknya paling akrab dengan Laras, menatap Diana sedikit lebih lama. "Kamu, saudaranya Laras?" tanyanya dengan nada selidik. "Saya kakak iparnya," jawab Diana singkat. Wanita itu mengangkat alis. Oh, hanya itu yang ia katakan, tetapi kata singkat itu mengandung 1000 makna. Makna bahwa ia terkejut, tidak percaya, dan sedikit jijik. Setelah semua gelas berpindah tangan, Diana kembali ke dapur dengan nampan kosong. Laras sudah menunggunya dengan tugas berikutnya. Piring-piring kotor di meja taman sudah menumpuk. "Tolong dibereskan ya, Mbak. Nanti staf catering yang mencucinya, Mbak Diana cukup kumpulkan saja." Lagi-lagi, sebuah perintah. Bukan permintaan tolong. Diana mengangguk tanpa kata, mengambil nampan yang lebih besar dan berjalan menuju taman belakang. Di sana, para pria, termasuk beberapa paman dan sepupu Bayu, sedang mengobrol. Ia melihat Bayu ada di antara mereka, tampak gelisah dan terus-menerus melirik ke arah rumah. Saat mata mereka bertemu, Diana menggelengkan kepalanya sangat pelan, sebuah isyarat tanpa suara yang berarti, "Jangan sekarang, Mas. Aku baik-baik saja." Bayu tampak frustrasi, tetapi ia menghormati keinginan istrinya. Ia tahu Diana adalah wanita yang kuat. Namun, melihat istrinya diperlakukan seperti ini membuat darahnya mendidih. Ia mengepalkan tangannya di dalam saku celana, menahan diri untuk tidak menghampiri Laras dan membuat keributan. Diana mulai mengumpulkan piring-piring kotor. Ia bergerak diam-diam, mencoba untuk tidak mengganggu obrolan. Namun,
Kehadirannya yang membawa-bawa piring kotor tentu saja menarik perhatian. Beberapa kerabat menatapnya dengan canggung. Tak ada satupun yang menawarkan bantuan. Mereka hanya membiarkannya bekerja, seolah perannya malam itu memang sudah ditetapkan. Setelah bolak-balik beberapa kali dari taman ke dapur, Diana merasa punggungnya mulai pegal. Bukan hanya karena lelah fisik, tetapi juga lelah mental. Ia merasa energinya terkuras habis oleh atmosfer beracun di pesta itu. Saat ia meletakkan tumpukan piring terakhir, Laras menghampirinya lagi. Kali ini, senyum di wajah Laras terlihat lebih licik dari sebelumnya. Ia memegang segelas minuman berwarna merah di tangannya. "Mbak Diana, capek ya? Maaf ya merepotkan," katanya dengan nada yang dibuat-buat penuh simpati. "Sini, istirahat dulu sebentar." Laras membimbingnya ke dekat ruang keluarga, di mana beberapa tante-tante sedang duduk di sofa, termasuk Tante Ratih, Bibi Bayu yang paling senior. Diana baru saja hendak duduk ketika Laras tiba-tiba terhuyung dan, tidak sengaja, menumpahkan minumannya. Cairan merah pekat itu tidak mengenai gaun Laras, melainkan muncrat ke lantai marmer putih yang mahal, tepat di dekat kaki Tante Ratih. "Aduh," pekik Laras dramatis. "Ya ampun, tumpah. Maaf, Tante. Maaf." Tante Ratih terkejut dan langsung menarik kakinya. Beberapa orang menoleh ke arah sumber keributan. Laras menatap Diana dengan mata membelalak, seolah-olah itu adalah kesalahan Diana. Kemudian, dengan suara yang bisa didengar oleh separuh ruangan, ia berseru, "Mbak Diana, di sini kotor, tolong bersihkan cepat. Ambil lap di dapur. Cepat, Mbak. Nanti suami baruku datang, malukan kalau lihat ada ipar yang kerjanya cuma bersih-bersih begini." Kalimat terakhir itu adalah sebuah mahakarya kekejaman. Laras berhasil menghina Diana sekaligus memposisikan dirinya sebagai korban yang peduli pada citra keluarga. Semua orang menatap Diana, menunggu reaksinya. Untuk sesaat, dunia Diana terasa berhenti berputar. Hinaan verbal sebelumnya masih bisa ia telan, tetapi perintah untuk berjongkok dan membersihkan lantai di depan semua orang terasa seperti tamparan yang paling keras. Keheningan yang pekat dan berat menyelimuti ruangan. Suara musik klasik yang tadi mengalun lembut kini terasa seperti melodi pemakaman bagi harga diri Diana. Semua mata tertuju padanya. Ia bisa merasakan tatapan mereka menusuk kulitnya, beberapa penuh rasa kasihan yang memuakan, beberapa lagi penuh kepuasan tersembunyi. Tante Ratih menatapnya dengan canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa terdiam, menjadi penonton pasif dalam drama yang disutradarai oleh Laras. Laras sendiri berdiri dengan ekspresi pura-pura panik, tetapi matanya berkilat penuh kemenangan. Ia tahu ia telah berhasil mendorong Diana ke sudut. Apapun yang Diana lakukan sekarang, ia akan tetap kalah. Jika ia menolak, ia akan dicap sebagai ipar yang pembangkang dan tidak tahu diri. Jika ia menurut, ia akan mengukuhkan posisinya sebagai pembantu di mata semua orang. Diana menatap noda merah di lantai marmer yang putih bersih. Noda itu seolah mengejeknya, simbol dari penghinaan yang baru saja ia terima. Waktu seakan berjalan lambat. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri berdebar kencang di telinganya. Amarah, malu, dan rasa sakit bergejolak di dalam dadanya, menciptakan badai yang luar biasa. Ia ingin berteriak, memaki Laras, dan membalikan meja. Tapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Dari seberang ruangan, Bayu melihat semuanya. Wajahnya memerah karena amarah yang tak tertahankan. Ia sudah tidak peduli lagi dengan pesan diam istrinya. Cukup sudah. Ia mulai melangkah maju, hendak menerobos kerumunan pamannya. "Laras, apa yang kamu?" Namun, sebelum Bayu bisa menyelesaikan kalimatnya, Diana bergerak. Bukan untuk pergi ke dapur mengambil lap. Bukan juga untuk melawan Laras. Dengan gerakan yang lambat dan kaku, ia berjongkok. Punggungnya terasa linu, tetapi bukan karena posisi tubuhnya. Lututnya menyentuh dinginnya lantai marmer. Ia menundukkan kepalanya, membiarkan rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak sanggup melihat tatapan orang-orang di sekitarnya. Saat itulah, Laras merasa ia telah memenangkan segalanya. Melihat Diana berjongkok, siap membersihkan lantai, Laras merasa inilah saat yang tepat untuk melancarkan serangan terakhirnya. Pukulan pamungkas yang akan menghancurkan Diana sepenuhnya. Ia melangkah maju ke tengah ruangan, mengangkat tangannya seolah meminta perhatian, meskipun ia sudah mendapatkannya. "Lihatlah semuanya." Suara Laras terdengar nyaring dan penuh drama, memecah keheningan. "Lihatlah baik-baik. Inilah istri dari kakakku tersayang, Mas Bayu." Ia menunjuk lurus ke arah Diana yang masih berjongkok. Jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian berkilauan itu terasa seperti ujung pedang yang menodong Diana.
Kalian semua lihat kan? Perempuan yang katanya adalah bagian dari keluarga kita ini. Kalian lihat apa yang pantas ia lakukan? Berjongkok di lantai seperti seorang pelayan. Dan memang itulah posisinya. Laras berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, menikmati setiap ekspresi kaget dan terkesiap dari para penontonnya. Diana mengangkat kepalanya sedikit. Melalui helai rambutnya, ia bisa melihat wajah Laras yang dipenuhi kebencian dan kebanggaan. Kata-kata itu menghantamnya seperti gelombang badai. Aku kasihan pada kakakku, Mas Bayu. Lanjut Laras, suaranya kini bergetar karena emosi yang dibuat-buat. Dia bekerja keras, tapi harus menanggung beban seperti ini. Istri yang tidak bisa dibanggakan. Perempuan miskin yang tidak berguna, yang hanya bisa menghabiskan uang suami. Kerjanya hanya jadi benalu, tidak punya kebanggaan, tidak punya harga diri. Apa yang bisa diharapkan dari perempuan yang bisanya hanya di dapur dan di lantai seperti ini? Setiap kalimat adalah sebuah cambukan. Miskin. Tidak berguna. Benalu. Kata-kata itu berdengung di telinga Diana, membunuh setiap ons kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Ini bukan lagi sekadar penghinaan, ini adalah penelanjangan karakter di depan umum. Laras tidak hanya menyerangnya, tetapi juga menyerang pernikahannya, menilainya sebagai beban bagi Bayu. Aku melakukan ini semua. Laras meletakkan tangannya di dada dengan gaya dramatis, demi menjaga nama baik keluarga. Aku tidak mau keluarga kita dipandang rendah, karena memiliki anggota seperti dia. Sementara suamiku, Dani, bekerja mati-matian di perusahaan besar untuk mengangkat derajat keluarga, kita justru punya benalu yang menyeret kita ke bawah. Laras tersenyum penuh kemenangan. Ia merasa telah mencapai tujuannya. Diana hancur. Keluarga besar kini melihat dengan mata kepala sendiri, siapa yang berharga dan siapa yang tidak. Ia adalah sang bintang, sang pahlawan, sementara Diana adalah sang pesakitan. Diana tidak mendengar apa-apa lagi. Suara Laras, bisikan para tamu, semua meredam menjadi dengungan tak berarti. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang luar biasa. Rasa malunya begitu besar, hingga ia merasa seperti jiwanya terlepas dari tubuhnya. Ia menatap kosong ke lantai, tidak lagi merasakan dinginnya marmer. Ia hanya ingin menghilang. Saat itulah, amarah Bayu meledak. Cukup, Laras, teriaknya. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Ia berhasil mendorong pamannya minggir dan kini berjalan cepat ke arah adiknya. Wajahnya yang biasanya ramah kini mengeras seperti batu. Matanya menyala-nyala. Namun, tepat saat semua drama itu mencapai puncaknya, saat Bayu hendak mencengkeram lengan Laras, saat Diana merasa dunianya sudah benar-benar kiamat, sebuah suara menginterupsi segalanya. Suara mesin mobil mewah yang halus namun bertenaga berhenti tepat di depan teras rumah. Lampu depannya yang terang menyorot masuk melalui jendela kaca yang besar, menyilaukan semua orang sejenak dan menciptakan jeda yang aneh dalam ketegangan itu. Pintu mobil terbuka. Sesosok pria tinggi tegap dengan setelan jas mahal yang pas di badan melangkah keluar dengan tergesa-gesa. Wajahnya tampak lelah namun profesional. Ia melirik jam tangannya, lalu berjalan cepat memasuki rumah. Itulah Dani, suami baru Laras, sang manajer hebat yang sejak tadi menjadi bahan bualan. Kedatangannya yang terlambat menghentikan sejenak pertunjukan kejam itu, mengubah arah perhatian semua orang dari Diana yang berjongkok ke pintu utama. Laras, yang tadinya siap menerima amukan Bayu, langsung mengubah ekspresinya. Panggungnya kini memiliki pemeran utama yang baru. Ia tersenyum lebar, sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja menyalakan api yang akan membakar habis panggung kesombongannya sendiri. Kedatangan Dani mengubah dinamika ruangan dalam sekejap. Amarah Bayu yang tadinya siap meledak kini tertahan, tergantikan oleh kebingungan. Bisikan-bisikan para tamu yang tadinya berisi cemoohan untuk Diana, kini berubah menjadi decak kagum dan rasa ingin tahu terhadap pria yang baru saja tiba. Bahkan Diana, yang masih berjuang untuk bangkit dari lantai dengan sisa-sisa harga dirinya, merasakan pergeseran atmosfer itu. Semua energi negatif yang tadinya terpusat padanya kini beralih ke pintu utama. Laras adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Panggungnya telah direbut, dan ia harus segera mengambilnya kembali. Wajah paniknya karena amukan Bayu yang akan datang, langsung ia ganti dengan senyum paling manis dan manja. Ia melupakan Diana yang masih terduduk di lantai, melupakan tatapan tajam kakaknya. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah memamerkan piala terbesarnya, suaminya yang sukses. "Sayang, kamu sudah datang," serunya dengan nada yang dibuat riang, berlari kecil menghampiri Dani dengan gaya yang anggun. Ia langsung menggelayut di lengan suaminya,
menempelkan tubuhnya seolah ingin menunjukkan pada semua orang bahwa pria hebat ini adalah miliknya. Dani, yang baru saja masuk, sedikit terkejut dengan sambutan istrinya yang berlebihan. Wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa kelelahan akibat rapat panjang yang baru saja ia selesaikan. Ia tersenyum sekilas pada Laras, senyum yang tidak sepenuhnya mencapai matanya. "Maaf aku terlambat, ada urusan mendadak di kantor yang tidak bisa ditinggal," katanya pelan, lebih sebagai penjelasan daripada permintaan maaf. Pikirannya masih sedikit kacau, dipenuhi oleh angka-angka proyek dan tenggat waktu yang ketat. Ia belum sepenuhnya masuk ke dalam mode pesta. Matanya menyapu ruangan sekilas, mencoba mengukur suasana. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang aneh. Ketegangan di udara terasa begitu pekat, hampir bisa diiris dengan pisau. Para tamu menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia melihat seorang pria yang ia kenali sebagai Bayu, kakak iparnya, menatapnya dengan ekspresi marah yang aneh. Kenapa Bayu menatapnya seperti itu? Laras sama sekali tidak peka terhadap kejanggalan itu. Ia terlalu sibuk dengan agendanya sendiri. "Tidak apa-apa, sayang. Yang penting kamu datang," bisiknya, lalu menarik Dani lebih jauh ke dalam ruangan. "Ayo, aku kenalkan dengan keluarga besarku. Semuanya sudah tidak sabar ingin bertemu denganmu." Laras memulai turnya. Ia membawa Dani ke hadapan Tante Ratih dan paman-pamannya. "Tante, Om, kenalkan. Ini suamiku, Dani," katanya dengan suara yang sengaja dikeraskan. "Dani, ini Tante Ratih, bibi kami yang paling senior." Dani tersenyum sopan, mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Tante Ratih yang sedikit gemetar. "Selamat malam, Tante. Senang bertemu dengan Anda." "Suamiku ini hebat loh, Tan," Laras menyela, tidak memberi kesempatan Tante Ratih untuk menjawab. "Dia sekarang jadi manajer proyek di Wijaya Corp. Tahu kan? Perusahaan teknologi yang lagi naik daun itu. Proyeknya miliaran semua. Sebentar lagi juga pasti jadi direktur." Laras terus mengoceh, memuji-muji Dani setinggi langit, menyebutkan merek mobilnya, besaran gajinya secara tersirat, dan semua pencapaian lain yang bisa ia banggakan. Dani hanya tersenyum tipis, merasa sedikit tidak nyaman dengan pameran yang terang-terangan itu. Itu bukan gayanya. Di dunia profesional, orang yang benar-benar hebat tidak perlu meneriakkan pencapaiannya sendiri. Tapi ia memaklumi istrinya. Mungkin ini adalah cara Laras untuk merasa bangga. Sementara Laras sibuk berbicara, mata Dani kembali menjelajahi ruangan. Naluri seorang manajer yang terbiasa mengamati lingkungan sekitarnya bekerja secara otomatis. Ia mencoba memahami situasi. Ia melihat noda merah di lantai marmer putih. Aneh. Lalu ia melihat para tamu yang lain. Mereka tidak benar-benar memperhatikan Laras atau dirinya. Tatapan mereka terus-menerus kembali ke satu titik di dekat sofa tempat Tante Ratih duduk. Titik di mana noda merah itu berada. Apa yang ada di sana? Pandangannya mengikuti arah tatapan para tamu. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok seorang wanita dalam balutan gaun biru navy sederhana. Wanita itu sedang dalam proses berdiri, gerakannya lambat seolah tubuhnya terasa berat. Wajahnya sebagian besar tertutup oleh rambut panjangnya yang tergerai. Ada sesuatu yang familiar pada sosok itu, tetapi dari kejauhan dan dalam pencahayaan yang sedikit redup, ia tidak bisa memastikannya. Namun, hatinya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ada sebuah alarm kecil yang berbunyi di benaknya. Perusahaannya itu benar-benar luar biasa. Fasilitasnya nomor 1. Pemiliknya katanya jenius sekali. Walaupun agak aneh dan jarang muncul di publik, suara Laras terus mengalir di telinganya, tetapi kini terdengar seperti dengungan yang jauh. Fokus Dani sepenuhnya tersedot ke arah wanita bergaun biru itu. Wanita itu akhirnya berhasil berdiri tegak. Ia menyibakkan rambut yang menutupi wajahnya. Dan saat itulah, waktu seolah berhenti bagi Dani. Jantungnya seperti berhenti berdetak selama beberapa detik, lalu mulai berpacu dengan kecepatan gila. Darah serasa surut dari wajahnya. Senyum sopan yang sejak tadi terpasang di bibirnya membeku, lalu lenyap tak berbekas. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Itu dia. Tidak salah lagi. Ibu Diana Wijaya. CEO sekaligus pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Wanita yang fotonya terpajang di lobi utama kantor, wanita yang presentasinya di rapat dewan direksi beberapa bulan lalu membuat semua manajer senior berdecak kagum sekaligus gemetar ketakutan. Wanita yang terkenal sangat brilian, sangat tegas, dan sangat menjaga privasinya. Wanita yang sama yang baru kemarin menandatangani surat promosi dan bonus besar untuknya. Dan wanita itu berada di pesta keluarga istrinya. Berdiri dengan bahu yang sedikit terkulai, wajah yang pucat, dan tatapan mata yang kosong. Ia berdiri tepat di sebelah noda tumpahan di lantai,
tempat yang sama di mana beberapa saat lalu ia melihatnya berjongkok. Pikiran Dani berputar 180 derajat. Berbagai kepingan puzzle yang aneh mulai menyatu dengan cara yang mengerikan. Ketegangan di dalam ruangan. Tatapan marah Bayu. Bisikan para tamu. Posisi Ibu Diana di dekat lantai yang kotor. Ocehan Laras tentang ipar kampungan yang ia dengar sambil lalu saat Laras menelepon beberapa hari yang lalu. Ya Tuhan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Laras, istrinya, baru saja menghina bos besar yang memegang nasib karirnya di tangannya. Ipar yang ia sebut, benalu, dan tidak berguna, adalah Ibu Diana Wijaya. Sayang, Dani, kamu kenapa? Suara Laras menyadarkannya. Ia melihat istrinya menatapnya dengan bingung. Kamu kok pucat begitu? Dani tidak menjawab. Ia tidak bisa. Mulutnya terasa kering. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap sosok Diana dengan horor yang tak terhingga. Ini bukan lagi sekadar situasi canggung. Ini adalah bencana. Bencana skala masif yang akan menghancurkan karirnya, impiannya, dan mungkin juga pernikahannya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus memperbaiki ini. Tapi apa? Apa yang bisa ia lakukan? Nalurinya sebagai seorang profesional mengambil alih. Dalam situasi krisis, tunjukkan rasa hormat pada atasan. Selalu. Tanpa kecuali. Tanpa sepatah kata pun, ia melepaskan tangan Laras dari lengannya. Ia mengabaikan panggilan bingung istrinya. Ia meluruskan dasinya, merapikan jasnya, dan dengan setiap ons keberanian yang bisa ia kumpulkan, ia mulai berjalan. Ia berjalan melintasi ruangan, melewati para tamu yang menatapnya dengan heran. Tujuannya hanya satu. Sosok wanita bergaun biru yang berdiri diam seperti patung yang terluka. Setiap langkah terasa seperti 1 kilometer. Dan suara detak jantungnya sendiri terdengar seperti genderang perang di telinganya. Langkah kaki Dani yang mantap di atas lantai marmer, menjadi satu-satunya suara yang terdengar di tengah keheningan yang tiba-tiba. Setiap pasang mata di ruangan itu mengikutinya, mencoba menerka apa yang akan terjadi selanjutnya. Drama keluarga ini baru saja mendapatkan babak baru yang sama sekali tidak terduga. Laras membeku di tempatnya. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang berubah menjadi kekesalan. Dani, sayang, kamu mau kemana? Panggilnya, suaranya terdengar sedikit melengking karena panik. Ia tidak suka perhatian beralih dari dirinya. Ia tidak suka suaminya berjalan menjauh darinya, terutama menuju sumber penghinaannya, Diana. Apa yang Dani pikirkan? Apakah ia akan ikut-ikutan menghina Diana untuk menyenangkannya? Atau lebih buruk lagi, apakah ia akan membela Diana? Bayu, yang tadinya sudah siap menerkam Laras, juga berhenti. Ia menatap Dani dengan curiga. Siapa orang ini? Apa urusannya dengan istrinya? Tangannya tetap terkepal, siap untuk melindungi Diana dari serangan apapun, baik verbal maupun fisik. Diana sendiri baru saja berhasil mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk berdiri. Kabut di pikirannya sedikit demi sedikit sirna, digantikan oleh rasa sakit yang tajam dan dingin. Rencananya hanya satu, menghampiri Bayu dan pergi dari tempat ini sekarang juga. Ia tidak peduli lagi dengan sopan santun atau menjaga perasaan siapapun. Ia sudah cukup menahan diri. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang pria asing berjas rapi berjalan lurus ke arahnya dengan ekspresi wajah yang aneh. Ia tidak mengenali pria itu. Ia hanya melihat kepanikan dan sesuatu yang lain di matanya. Sesuatu yang tampak seperti rasa hormat. Dani akhirnya berhenti, tepat 1 meter di depan Diana. Jarak yang sopan dan profesional. Seluruh ruangan menahan napas secara kolektif. Inilah puncak dari semua ketegangan. Apa yang akan ia katakan? Apa yang akan ia lakukan? Dengan punggung lurus dan kepala yang sedikit tertunduk, Dani melakukan sesuatu yang membuat semua orang terperangah. Ia membungkukkan badannya sedikit, sebuah gestur hormat yang biasa dilakukan oleh seorang bawahan kepada atasannya yang paling tinggi. Kemudian, dengan suara yang terlatih untuk berbicara di ruang rapat, jelas, tenang, dan cukup keras untuk didengar oleh semua orang di setiap sudut ruangan, ia berbicara. Ibu Bos. 2 kata itu menggema di dalam keheningan. Singkat, padat, dan begitu kuat hingga terasa seperti ledakan bom sunyi. Maaf saya terlambat, lanjut Dani, suaranya tetap stabil meskipun jantungnya terasa akan melompat keluar dari dadanya. Tadi ada rapat mendadak yang tidak bisa diwakilkan. Saya tidak menyangka bisa bertemu ibu di acara keluarga ini. Hening. Keheningan yang terjadi setelahnya berbeda dari keheningan sebelumnya. Ini bukan keheningan canggung atau tegang. Ini adalah keheningan absolut yang lahir dari keterkejutan massal.
Seolah-olah seseorang telah menyedot semua udara dan suara dari dalam ruangan. Gelas di tangan seorang tamu terlepas dan jatuh ke karpet tebal, tanpa menimbulkan suara. Mulut Tante Rati terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Para sepupu yang tadi berbisik-bisik kini pucat pasi, mata mereka membelalak ngeri. Di tengah keheningan itu, 3 kata terus bergema di benak setiap orang. Ibu. Bos. Ku. Wajah Laras adalah sebuah kanvas tragedi. Senyum bangga yang tadi menghiasi wajahnya retak, pecah, dan hancur berkeping-keping. Warna di wajahnya surut drastis, meninggalkannya pucat seperti mayat. Matanya berkedip cepat, bergerak panik dari suaminya yang berdiri membungkuk, ke Diana, sang ipar yang ia sebut pembantu. Otaknya menolak untuk memproses informasi yang baru saja ia dengar. Itu tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Suaminya pasti salah orang. Diana, di sisi lain, merasakan kata-kata itu menembus kabut rasa sakitnya. Ibu bos. Ia menatap pria di hadapannya, dan akhirnya ia mengenalinya. Dani, salah satu manajer proyek andalannya dari divisi pengembangan. Wajah yang sering ia lihat dalam laporan mingguan, dan beberapa kali dalam rapat virtual. Realitas situasi itu menghantamnya seperti air es. Pria ini adalah suami Laras. Pria yang dibangga-banggakan Laras bekerja di perusahaannya. Dan pria ini baru saja mengungkap identitasnya di depan seluruh keluarga besar yang baru saja selesai menghinanya. Sebuah ironi yang begitu pahit sekaligus begitu kuat. Sementara itu, Bayu adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutan. Wajahnya yang tadinya merah karena marah, kini perlahan-lahan berubah. Kilat pemahaman muncul di matanya, diikuti oleh rasa bangga yang luar biasa terhadap istrinya, dan diakhiri dengan senyum tipis penuh kemenangan yang ia arahkan langsung ke adiknya, Laras. Laras, yang melihat senyum itu, akhirnya menemukan suaranya kembali, meskipun yang keluar hanyalah pekikan panik yang terbata-bata. Dani, kamu ini bicara apa? Kamu pasti salah orang. Serunya, suaranya bergetar hebat. Ia tertawa, tawa yang terdengar lebih seperti ringkikan putus asa. Dia ini Diana, sayang, istri kakakku yang tidak punya pekerjaan. Dia hanya penerjemah di rumah. Bukan bos. Dani, yang masih dalam posisi hormat, mengangkat kepalanya dan menatap istrinya dengan ekspresi bingung yang tulus. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa istrinya bersikap seperti ini? Mengapa ia merendahkan CEO mereka? Salah orang? Bagaimana mungkin aku salah orang? Laras? Jawab Dani, nadanya datar, seolah sedang menjelaskan fakta yang paling mendasar. Ia kembali menatap Diana, lalu menoleh ke arah Laras dan seluruh keluarga yang mematung. Beliau ini adalah Ibu Diana Wijaya, CEO dan pemilik Wijaya Corp, perusahaan tempat aku bekerja. Seluruh jajaran direksi dan semua karyawan di perusahaan tunduk pada keputusan beliau. Pernyataan itu adalah paku terakhir untuk peti mati kesombongan Laras. Konfirmasi yang lugas, jelas, dan tak terbantahkan. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kebenaran itu kini terungkap dengan cara yang paling brutal dan paling dramatis. Wanita yang mereka sebut miskin, ternyata adalah seorang miliarder. Wanita yang mereka sebut tidak berguna, ternyata adalah pemimpin sebuah korporasi besar. Wanita yang mereka jadikan pembantu, ternyata adalah orang yang memegang kendali atas karir dan masa depan suami baru Laras. Seluruh ruangan tetap diam membisu, terjebak dalam kengerian dan kesadaran yang baru. Mereka semua baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Dan kini, mereka harus menghadapi konsekuensinya. Semua mata kini tertuju pada Diana, menunggu. Menunggu kalimatnya, menunggu keputusannya, menunggu penghakimannya. Konfirmasi dari Dani menggantung di udara yang pekat, sejelas dan setajam pecahan kaca. Ibu Diana Wijaya, CEO dan pemilik Wijaya Corp. Nama dan jabatan itu berputar-putar di benak setiap tamu, membongkar semua asumsi dan prasangka yang telah mereka bangun sepanjang malam. Wanita yang mereka anggap lemah, kini berdiri sebagai pusat kekuatan. Wanita yang mereka anggap miskin, ternyata adalah sumber kekayaan bagi suami Laras. Wanita yang mereka rendahkan, kini memiliki kuasa untuk mengangkat atau menghancurkan mereka semua hanya dengan satu kalimat. Diana merasakan perubahan itu. Ia merasakannya dalam cara orang-orang menatapnya. Tatapan kasihan dan cemoohan telah lenyap, digantikan oleh campuran rasa takut, kagum, dan penyesalan yang mendalam. Ia merasa seolah-olah sebuah jubah tak kasat mata yang berat, yang terbuat dari semua hinaan dan tatapan merendahkan, terlepas dari bahunya. Untuk pertama kalinya malam itu, ia bisa bernapas dengan lega. Rasa sakit di hatinya belum hilang,
tetapi kini terlapisi oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat kuat. Itu adalah kesadaran akan kekuasaannya. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Gerakan kecil itu membuat beberapa orang di dekatnya tersentak seolah ia baru saja mengayunkan pedang. Matanya tidak lagi menatap lantai dengan tatapan kosong. Kini, matanya menatap lurus ke depan, tajam dan fokus. Kabut kepasrahan telah sirna, digantikan oleh kilat kecerdasan dan otoritas seorang pemimpin yang terbiasa membuat keputusan bernilai miliaran. Postur tubuhnya yang tadi sedikit membungkuk karena menahan malu, kini tegak sempurna. Dagunya terangkat. Dalam sekejap, ia bukan lagi Diana, sang ipar sederhana. Ia adalah Diana Wijaya, sang CEO. Ia tidak langsung berbicara. Ia membiarkan keheningan itu bekerja untuknya. Ia membiarkan setiap orang di ruangan itu merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka, membiarkan rasa takut dan penyesalan merayapi hati mereka. Matanya mulai bergerak, memindai ruangan seolah sedang berada di ruang rapat, menilai setiap orang. Pandangannya berhenti sejenak pada Tante Ratih, yang kini menunduk dalam-dalam, tidak berani menatapnya. Sang bibi senior yang hanya diam saja saat ia dipermalukan. Lalu ia menatap para sepupunya, yang kini berkerumun di sudut, mencoba membuat diri mereka tidak terlihat. Wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Mereka adalah orang-orang yang bisikannya paling tajam menusuk hatinya. Kemudian, pandangannya beralih pada Dani. Pria itu masih berdiri kaku, wajahnya basah oleh keringat dingin. Ia tampak seperti terdakwa yang menunggu vonis dari hakim. Matanya penuh permohonan, memelas dalam diam agar Diana memisahkan urusan pekerjaan dan keluarga. Sebuah permohonan yang naif. Terakhir, dan yang paling lama, Diana menatap Laras. Laras berdiri gemetar di tengah ruangan, topeng keangkuhannya telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah aslinya yang dipenuhi kepanikan dan teror. Realita itu menghantamnya seperti kereta barang. Setiap hinaan yang ia lontarkan beberapa menit yang lalu kini kembali menghantuinya, berubah menjadi bumerang yang siap menghantamnya telak. Perempuan miskin, katanya. Ternyata wanita ini bisa membeli seluruh kompleks perumahan ini tanpa perlu mengedipkan mata. Tidak berguna, cemoohnya. Ternyata wanita ini memimpin ribuan karyawan, termasuk suaminya sendiri. Benalu, makinya. Ternyata dari tangan wanita inilah gaji dan bonus suaminya berasal. Gaji yang ia gunakan untuk membeli rumah ini, gaun ini, dan semua kemewahan yang ia pamerkan. Mbak, satu kata itu keluar dari bibir Laras. Suaranya bergetar seperti bisikan. Mbak Diana. Ia melangkah maju satu langkah, tangannya terulur ragu-ragu. Aku minta maaf, Mbak. Tadi aku cuma bercanda. Iya, bercanda. Kata-kata itu terdengar begitu lemah dan menyedihkan. Sebuah usaha putus asa untuk memutar balikan waktu. Tawa para tamu yang tadi mengiringi hinaannya menjadi bukti bahwa itu semua sama sekali bukan lelucon. Diana hanya menatapnya dengan dingin, tidak menunjukkan emosi apapun. Wajahnya yang tenang justru terlihat jauh lebih menakutkan daripada jika ia marah besar. Melihat tidak ada reaksi dari Diana, Dani memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Ia melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Diana dan Laras. Ibu bos, saya benar-benar minta maaf atas nama istri saya, katanya dengan suara serak. Saya bersumpah, dia tidak tahu siapa ibu sebenarnya. Dia hanya, Dani tidak bisa menemukan kata yang tepat. Mengatakan, hilaf, atau, bercanda, terasa seperti penghinaan lebih lanjut. Dia hanya apa, Dani? Suara Diana akhirnya terdengar. Tenang, datar, dan tanpa emosi. Pertanyaan sederhana itu terasa lebih berat daripada sebuah bentakan. Dani tergagap. Dia hanya tidak berpikir. Bu, tolong jangan masukkan ke dalam hati. Saya mohon, Bu, ini murni masalah keluarga. Saya jamin sikapnya tidak akan mempengaruhi kinerja profesional saya di kantor. Saat itulah, Tante Ratih, dalam upaya menyedihkan untuk menyelamatkan muka dan memihak pada kubu pemenang, tiba-tiba angkat bicara. Laras, kamu ini memang keterlaluan sekali. Bentaknya, suaranya dibuat segarang mungkin. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu pada Mbak Diana, kakak iparmu sendiri? Tidak punya sopan santun. Kemunafikan itu begitu kental, hingga membuat Diana hampir tersenyum sinis. Beberapa menit yang lalu, Tante Ratih hanya diam dan menonton. Sekarang, ia tiba-tiba menjadi pembela moral. Beberapa kerabat lain ikut menimpali, menyalahkan Laras, mencoba menjauhkan diri mereka dari bencana itu. Laras kini menjadi target semua orang. Ia menatap sekeliling dengan putus asa.
Semua sekutunya telah berbalik melawannya. Ia sendirian. Matanya kembali menatap Diana, kini penuh dengan air mata penyesalan yang terlambat. Diana mengabaikan semua suara latar itu. Fokusnya hanya pada dua orang di hadapannya. Dani, karyawannya, dan Laras, sumber dari semua rasa sakitnya malam ini. Ia mendengarkan pembelaan Dani dalam diam. Membiarkan pria itu menyelesaikan semua alasannya. Setelah Dani selesai bicara dan hanya bisa menatapnya dengan napas terengah-engah, Diana akhirnya bergerak. Ia melangkah maju satu langkah, membuat Laras mundur ketakutan. Ia tidak lagi menatap Laras. Tatapannya kini terkunci pada Dani. Wajahnya yang tenang tidak bisa ditebak. Tetapi matanya menyimpan ketajaman seorang CEO yang akan membuat keputusan penting. Seluruh ruangan kembali hening, semua orang tahu, momen penghakiman akan segera tiba. Baik, ini adalah bagian terakhir dari cerita. Bab 9, Eksodus dan Kehancuran. Dengan punggung yang tegak dan langkah yang mantap, Diana berbalik. Ia tidak lagi menatap Laras yang tersungkur di lantai, juga tidak melirik Dani yang berdiri membatu seperti pilar garam. Baginya, mereka berdua sudah menjadi bagian dari masa lalu, sebuah babak menyakitkan yang baru saja ia tutup dengan tangannya sendiri. Bayu, dengan tatapan bangga yang tak terhingga, langsung berada di sisinya. Lengannya yang kokoh melingkari bahu Diana, memberikan dukungan sekaligus menjadi perisai. "Kita pulang, Mas," bisik Diana, suaranya terdengar sangat lelah, tetapi juga sangat lega. "Tentu, sayang. Kita pulang," balas Bayu lembut. Mereka mulai berjalan menuju pintu keluar. Perjalanan singkat melintasi ruang tamu itu terasa seperti sebuah prosesi. Kerumunan keluarga dan tamu yang tadinya menghalangi jalan, kini terbelah dengan sendirinya, memberi jalan bagi mereka seolah-olah untuk seorang raja dan ratu. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah keheningan yang syarat akan rasa takut dan penyesalan. Orang-orang menundukkan kepala saat mereka lewat. Tante Ratih, yang paling dekat dengan jalur mereka, tanpa ingin mengatakan sesuatu. Mungkin sebuah permintaan maaf yang terlambat, tetapi ia tidak berani membuka mulutnya. Ia hanya bisa menatap lantai dengan wajah pucat. Diana dan Bayu berjalan terus tanpa menoleh. Mereka tidak mengucapkan salam perpisahan. Tidak perlu. Pesta ini, bagi mereka, sudah berakhir sejak lama. Saat mereka melangkah melewati ambang pintu dan keluar ke udara malam yang sejuk, Diana menarik napas dalam-dalam. Rasanya seperti baru saja keluar dari sebuah ruangan yang pengap dan beracun. Beban di dadanya terangkat. Di belakang mereka, di dalam rumah yang tadinya menjadi panggung kesombongan Laras, pintu yang tertutup seolah menjadi sinyal bagi pecahnya bendungan kekacauan. Kepergian Diana dan Bayu meninggalkan kekosongan yang langsung diisi oleh histeria dan kepanikan. Laras masih meraung-raung di lantai, tangisannya kini bercampur dengan makian putus asa. "Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin," ratapnya berulang kali. Dani, yang akhirnya tersadar dari keterkejutannya, menatap istrinya dengan tatapan dingin yang belum pernah Laras lihat sebelumnya. Seluruh kelembutan dan kesabaran yang biasanya ia tunjukkan lenyap tak berbekas, digantikan oleh amarah dan kebencian yang murni. "Ini semua salahmu," desisnya, suaranya rendah dan penuh penekanan. "Semua ini karena mulutmu. Karena kesombonganmu yang tidak ada habisnya." Laras mendongak, wajahnya yang cantik kini basah dan berantakan oleh air mata. "Salahku? Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau dia itu bosmu?" "Kalau aku tahu, aku tidak mungkin." "Tidak mungkin apa?" bentak Dani, suaranya kini meninggi. "Tidak mungkin menghinanya di depan umum? Kamu seharusnya tidak menghina siapapun, Laras. Tidak peduli dia bos atau bukan. Aku sudah berkali-kali mengingatkanmu untuk menjaga sikapmu, tapi kamu tidak pernah mau dengar. Kamu selalu merasa paling hebat, paling benar. Aku melakukan ini untuk kita. Agar orang-orang menghargai kita," jerit Laras. "Menghargai?" Dani tertawa, tawa yang terdengar serak dan pahit. "Lihat sekelilingmu. Apa ada yang menghargai kita sekarang? Kamu tidak hanya menghancurkan harga diriku, kamu menghancurkan karierku, masa depanku, semuanya. Semua yang sudah aku bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, hancur dalam satu malam karena kebodohanmu." Pertengkaran sengit mereka menjadi tontonan baru bagi para keluarga yang masih tersisa. Para tamu yang tidak ada hubungan darah mulai mencari-cari alasan untuk pamit. Mereka mendekati orang tua Bayu dan Laras, mengucapkan kalimat basa-basi yang canggung, lalu bergegas pergi. Mereka tidak mau terlibat lebih jauh dalam drama keluarga yang memalukan ini. Pesta yang dirancang untuk menjadi ajang pamer kesuksesan, kini resmi berubah menjadi ajang pamer kehancuran.
Orang tua Laras dan Bayu berdiri di tengah-tengah ruangan dengan wajah pias. Mereka menatap kedua anak mereka, Laras yang histeris dan Dani yang murka, dengan tatapan nanar. Mereka malu, tidak hanya pada para tamu, tetapi juga pada diri mereka sendiri, karena telah membiarkan ini terjadi. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju tenang membelah malam, suasana terasa sangat berbeda. Diana bersandar di kursi penumpang, matanya menatap kosong ke jalanan yang diterangi lampu. Bayu menyetir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam erat tangan Diana. Selama beberapa menit, hanya suara mesin mobil yang terdengar. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Bayu akhirnya, memecah keheningan. Diana tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. "Aku tidak tahu, Mas," jawabnya jujur. "Sebagian dari diriku merasa lega. Tapi sebagian lagi, masih terasa sakit. Sangat sakit." Kata-kata Laras, tatapan mereka semua, rasanya seperti ditelanjangi di depan umum. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mulai mengalir di pipinya. Ini bukan air mata kekalahan, melainkan air mata pelepasan. Ia membiarkan dirinya menangis, membiarkan semua rasa sakit dan malu yang ia pendam selama berjam-jam keluar. Bayu menepikan mobilnya di tempat yang agak sepi. Ia melepas sabuk pengamannya, lalu menarik Diana ke dalam pelukannya. Ia membiarkan istrinya menangis di dadanya, mengelus punggungnya dengan lembut. "Menangislah, sayang. Keluarkan semuanya," bisiknya. "Kamu sudah sangat kuat. Kamu luar biasa. Aku sangat bangga padamu." Setelah tangisnya mereda, Diana mengangkat kepalanya. "Apa aku keterlaluan, Mas? Memecat Dani di depan semua orang?" Bayu menangkup wajah istrinya dengan kedua tangannya, menyeka sisa air mata dengan ibu jarinya. "Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan. Kamu bukan hanya Diana, istriku. Kamu adalah Diana Wijaya, seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin harus menegakkan prinsip. Apa yang Laras lakukan bukan hanya penghinaan pribadi, tapi itu adalah serangan terhadap semua nilai yang kamu perjuangkan. Kamu hanya melindungi perusahaanmu, melindungi nilai-nilaimu. Dan aku akan mendukungmu 100%, apapun keputusanmu." Mendengar itu, hati Diana terasa hangat. Inilah hartanya yang sesungguhnya. Bukan perusahaan, bukan uang, melainkan cinta dan dukungan tanpa syarat dari suaminya. Ia tersenyum tulus untuk pertama kalinya malam itu. "Terima kasih, Mas." Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Obrolan mereka kini lebih ringan. Mereka tidak lagi membicarakan Laras atau pesta yang kacau itu. Mereka membicarakan rencana liburan mereka, membicarakan film yang ingin mereka tonton. Mereka kembali menjadi Diana dan Bayu yang biasa, pasangan yang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Saat mobil mereka memasuki halaman rumah kecil mereka yang nyaman, Diana merasa seperti baru saja kembali dari medan perang. Ia turun dari mobil, menatap rumahnya yang disinari lampu teras yang hangat. Disinilah istananya. Disinilah kerajaannya. Babak terakhir malam itu ditutup dengan sebuah adegan di rumah mewah yang kini terasa dingin dan kosong. Sebagian besar tamu dan keluarga sudah pulang. Yang tersisa hanyalah puing-puing pesta. Makanan mahal yang nyaris tak tersentuh, gelas-gelas kristal yang tergeletak di mana-mana. Laras duduk sendirian di sofa mewah di tengah ruang keluarga yang luas, tangisnya sudah kering, menyisakan tatapan kosong. Di ruang kerja, Dani duduk di depan laptopnya. Sebuah email baru saja masuk. Subjeknya singkat dan dingin, pemberitahuan terminasi hubungan kerja. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Rumah yang seharusnya menjadi simbol kejayaan mereka, kini telah resmi menjadi monumen kehancuran mereka. 3 bulan telah berlalu. Musim telah berganti, membawa serta udara yang lebih sejuk dan langit yang lebih cerah. Bagi Diana dan Bayu, pergantian musim itu terasa seperti metafora bagi kehidupan mereka. Badai telah berlalu, menyisakan ketenangan dan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Rahasia besar Diana kini bukan lagi rahasia di lingkungan keluarga. Insiden di pesta Laras telah menyebar seperti api, menjadi legenda di antara kerabat mereka. Kehidupan Diana dan Bayu sendiri tidak banyak berubah di permukaan. Mereka masih tinggal di rumah kecil mereka yang nyaman, masih menikmati sarapan nasi goreng sederhana di pagi hari. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ada kelegaan yang luar biasa. Diana tidak perlu lagi berpura-pura atau menyembunyikan siapa dirinya. Ia bisa berbicara tentang pekerjaannya dengan lebih terbuka pada Bayu, berbagi tantangan dan kemenangannya tanpa perlu berbisik. Hubungan mereka menjadi semakin kuat, diikat oleh badai yang telah mereka lalui bersama. Perubahan terbesar justru terjadi pada interaksi mereka dengan keluarga besar.
Telepon dari kerabat kini datang silih berganti. Tante Ratih adalah yang paling sering menelepon. Suaranya selalu dibuat semanis mungkin, menanyakan kabar Diana, memuji-muji kecerdasannya, dan selalu diakhiri dengan undangan makan yang tidak pernah mereka penuhi. Para sepupu yang dulu mencemoohnya, kini sering mengirim pesan singkat, menyapanya dengan panggilan Mbak CEO, yang terdengar canggung. Diana dan Bayu menanggapi semuanya dengan sopan, tetapi menjaga jarak. Mereka mengerti, rasa hormat yang baru mereka terima ini bukanlah rasa hormat yang tulus. Itu adalah rasa hormat yang lahir dari rasa takut dan pamrih. Mereka memaafkan, tetapi mereka tidak melupakan. Mereka telah belajar pelajaran yang berharga tentang siapa saja yang benar-benar tulus dalam hidup mereka. Sementara itu, di belahan dunia yang lain, karma bekerja tanpa henti. Berita tentang nasib Laras dan Dani sampai juga ke telinga mereka melalui Ibu Bayu. Pasangan yang tadinya menjadi ikon kesuksesan itu kini hidup dalam penderitaan. Mereka terpaksa menjual rumah mewah di Permata Residence karena tidak sanggup lagi membayar cicilannya. Uang hasil penjualan habis untuk menutupi utang dan biaya hidup. Dani, dengan catatan pemecatan langsung dari CEO Wijaya Corp, mendapati dirinya masuk dalam daftar hitam industri teknologi. Reputasinya hancur. Tidak ada perusahaan besar yang mau menerimanya. Setelah berbulan-bulan menganggur, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik kecil dengan gaji yang tidak sampai seperempat dari gaji sebelumnya. Ambisinya telah mati, digantikan oleh kepasrahan yang pahit. Bagi Laras, kejatuhan ini terasa seperti kiamat. Ia harus pindah dari istana megahnya ke sebuah kontrakan sempit dengan 2 kamar di pinggiran kota. Ia tidak lagi memiliki asisten rumah tangga. Ia harus belajar melakukan semuanya sendiri, memasak, mencuci, membersihkan rumah. Teman-teman sosialitanya satu persatu menghilang, tidak lagi menjawab telepon atau membalas pesannya. Ia yang dulu selalu memamerkan tas dan sepatu bermerek, kini harus merasakan bagaimana rasanya menawar harga sayuran di pasar tradisional. Setiap hari adalah pengingat akan semua hal yang telah hilang darinya. Pernikahannya dengan Dani pun berada di ujung tanduk. Setiap hari diisi dengan pertengkaran dan saling menyalahkan. Ia kini benar-benar menjalani kehidupan miskin yang dulu selalu ia gunakan untuk menghina Diana. Suatu minggu sore yang cerah, Diana dan Bayu sedang bersantai di teras belakang rumah mereka, menikmati teh hangat sambil membaca buku. Suasananya begitu damai. Sebuah notifikasi pesan masuk berbunyi dari ponsel Diana yang tergeletak di meja. Biasanya ia mengabaikan pesan dari nomor tak dikenal, tetapi entah kenapa kali ini ia merasa penasaran. Ia membuka pesan itu. Pesan itu sangat panjang. Sebuah esai keputusasaan dari Laras. Mbak Diana, ini Laras. Aku tahu aku tidak pantas untuk menghubungimu lagi setelah semua yang terjadi. Tidak ada hari yang kulewati tanpa menyesali perbuatanku malam itu. Aku buta, Mbak. Aku buta oleh iri hati dan kesombongan. Aku mohon, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam. Hidup kami hancur, Mbak. Dani kehilangan segalanya. Dia bekerja sangat keras sekarang. Tapi itu tidak cukup. Kami kesulitan setiap hari. Aku mohon, Mbak, bukan untukku, tapi untuk Mas Dani. Dia orang baik, dia hanya punya istri yang jahat seperti aku. Beri dia satu kesempatan lagi. Pekerjaan apa saja di perusahaan Mbak, aku tidak peduli. Asal kami bisa bertahan hidup. Aku mohon belas kasihanmu, Mbak, tolonglah kami. Diana membaca setiap kata dalam pesan itu dengan ekspresi yang tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanyalah perasaan hampa. Semuanya sudah selesai. Ia menunjukkan ponsel itu pada Bayu. Bayu membacanya dalam diam, lalu menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya pelan. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap istrinya, menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Diana. Diana menatap layar ponselnya sekali lagi. Ia teringat rasa sakit dan malu saat ia berjongkok di lantai marmer itu. Ia teringat tatapan merendahkan dari puluhan pasang mata. Kemudian ia menatap Bayu, menatap rumah kecil mereka, merasakan kehangatan matahari sore di kulitnya. Ia sudah memiliki segalanya yang ia butuhkan. Dengan gerakan yang tenang dan pasti, jarinya menekan layar. Ia memblokir nomor Laras, lalu menghapus pesan itu selamanya. Ia meletakkan kembali ponselnya di meja, seolah baru saja meletakkan beban terakhir dari masa lalunya. Ia bersandar di bahu Bayu yang kokoh, menatap langit senja yang mulai dihiasi warna jingga. Senyum tulus dan damai terukir di bibirnya. Ia tidak membutuhkan balas dendam. Ia tidak membutuhkan permintaan maaf. Melihat kesombongan hancur oleh dirinya sendiri, dan menemukan kedamaian sejati dalam kehidupannya sendiri,
adalah sebuah kepuasan yang abadi. Fajar yang baru telah tiba, dan baginya, hari esok akan selalu cerah. 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 Esok akan